Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang pengen tampilan HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian punya tampilan ala-ala iOS 19, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini punya nuansa ala-ala iOS. Tema ini juga punya banyak kustomisasi. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, untuk memunculkan kustomisasinya, caranya sangat mudah. Kalian cukup ketuk 2 kali pada bagian bawah sini, atau pada bagian pil gesture. Nah, menu pertama ini adalah untuk mengganti wallpaper bawaan ya. Jadi kalau kalian suka pada wallpaper bawaan seperti ini, kalian bisa untuk mengubahnya hanya sekali tap seperti ini. Lalu jangan lupa kalian ketuk lagi pada bagian sini. Nah, maka tampilannya akan berubah. Ketuk lagi untuk menu yang kedua, yaitu untuk mengganti. Nah, ini adalah model widgetnya. Kalian tinggal pilih seperti ini. Ada kurang lebih di sini 12 model ya yang bisa kalian pilih. Kalian sesuaikan sesuai dengan kesukaan kalian. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian kembali lagi seperti ini. Lalu menu yang selanjutnya adalah untuk cuaca. Nah, seperti ini tinggal kalian pilih. Karena ini adalah tema backup dan restore dari Teamstur Cina, maka masih banyak teks-teks Cina seperti ini. Saya pilih yang nomor 3 karena di sini minim teks Cina. Nah, seperti ini ya. Untuk selanjutnya, nah ini untuk widget yang di sini yang ketiga, widget cuacanya sayangnya ini nggak bisa dirubah. Sudah saya explore, ternyata memang nggak bisa dirubah atau bentuknya memang seperti ini. Cukup disayangkan ya, karena terlihat gede banget seperti ini. Nah, kalau ini untuk tampilan center dan shortcut kamera yang biasanya ada di kiri kanan. Nah ini untuk menggantinya. Jika kalian suka, kalian tinggal pilih seperti ini ya. Nah ini. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini untuk mengganti wallpaper. Nah, untuk mengganti wallpapernya atau wallpaper secara custom, ini adalah kalian pilih yang bagian tengah ini. Nah, ini adalah effective wallpaper. Jadi tinggal kalian masukin pada bagian sini. Nah, di sini tinggal kalian scroll, yaitu menu nomor 2 ini ya, setelah ini color custom. Nah, jadi ini untuk mengganti warna yang ada di widget jam lock screen-nya. Cuma di sini tidak otomatis, jadi kalian harus mengganti dengan kode warnanya seperti ini ya, kode hex. Nah, ini kalian tinggal, kalau kalian tahu, kalian bisa menggantinya. Karena di sini pakai kode, saya nggak tahu, saya biarkan saja putih. Oke, yang selanjutnya, nah ini untuk lock screen wallpaper customize, ini tinggal kalian rubah. Yang atas ini lower atau yang original JPG seperti ini ya. Nah, kalian tinggal pilih. Nah, ini yang JPG. Lalu jika sudah, kalian pilih yang bawahnya, ini adalah yang PNG. Kalian pilih yang PNG. Nah, setelah sudah, sekarang kalian kembali ke tampilan lock screen. Maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Sayangnya di sini untuk widget yang nutupi ini ya, ini nggak bisa dirubah. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah, nah jika kalian geser dari bagian kiri, nah nanti akan muncul shortcut seperti ini atau ala-ala iOS banget ya. Jadi tampilannya seperti ini. Seperti control center, tapi ini masih bisa dipakai kok. Nah, ini widget music. Nah, ini masih bisa. Kemudian ini untuk mode gelap. Nah, ini mode gelapnya. Nah, ini masih bisa dipakai. Tahu, saya rubah dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, terlihat cakep sekali. Kalau kalian mau mengembalikan, tinggal geser saja seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah yaitu tampilan widget musik. Nah, ini untuk bawaannya ini tidak seperti ini. Jadi kalau kalian mau mengganti, contoh di sini ya. Jadi kalau kalian mau mengganti foto profil dari widget
musik, kalian bisa ke tampilan kustomisasi tema tadi. Nah, kalian geser sampai di situ bagian bawah. Nah, ini custom music album picture. Nah, ini tinggal kalian pilih saja ya. Contoh di sini, nah ini nanti akan berubah ketika play music, nanti akan berubah. Karena kalau nggak dirubah nanti bawaan dari tema Jinanya. Next kita ke tampilan home screen. Tampilan home screen, nah di sini tampilannya punya dockbar seperti ini. Dockbarnya cakep banget, yaitu punya style ala-ala iOS banget, dan juga widget jamnya ini berupa detik. Sayangnya di sini banyak teks Cina ya, jadi di sini tidak bisa dirubah, atau di sini tampilannya memang seperti ini. Nah, yang nggak kalah menariknya di sini adalah pada tampilan icon apps. Icon apps-nya ini juga terlihat cakep, punya style yang shape-nya bulat-bulat atau rounded seperti ini ya. Hampir semuanya di situ tampilannya memang rounded seperti ini, atau di situ punya tampilan bulat-bulat. Next kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, nah di sini tampilannya juga terlihat cakep. Nah, kalian bisa melihatnya pada tampilan icon sistemnya ini punya tampilan yang sama seperti icon apps-nya, yaitu punya tampilan bulat-bulat seperti ini. Nah, ini terlihat bagus, dan juga punya shape bulat-bulat juga ya, ujungnya rounded seperti ini. Nah, jadi jika kalian pilih, nah contoh seperti ini, nah ini masih ada shape-nya. Kemudian pada setelan tambahan ini juga masih terlihat shape-nya. Tema ini juga support dark mode, jadi jika kalian aktifkan dark mode, ini malah lebih bagus menurut saya ya. Jadi opsional, kalau kalian suka mode gelap, kalian bisa aktifin. Next kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, ini tampilannya juga terlihat cakep sekali. Nah, punya tampilan yang keren banget seperti ini ya. Untuk icon toggle-nya ini hampir seperti iOS banget. Kalian bisa memperhatikannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, gimana menurut kalian? Kalau kalian aktifkan mode gelapnya, nah seperti ini. Nah, seperti kata saya tadi, nah ini tampilannya jadi terlihat lebih cakep seperti ini. Nah, saya suka pada mode gelapnya karena terlihat lebih bagus. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk control center, nah ini juga sama seperti ini ya. Nah, untuk bersinyalnya, nah ini kalian bisa memperhatikan. Nah, tampilannya di sini juga ala-ala iOS banget, mulai dari icon dari baterai, kemudian icon bar sinyalnya juga terlihat rapi sekali seperti ini. Nah, untuk yang tanya clock chip seperti ini karena saya pakai custom ROM ya. Jadi buat kalian yang nggak pakai custom ROM, nggak ada fitur ini. Karena saya pakai custom ROM, ada fitur clock chipnya seperti ini. Next kita ke tampilan dial pad dan juga pesan. Pada tampilan dial pad, nah ini juga terlihat bagus, punya style ala-ala iOS banget. Nah, seperti ini. Kemudian pada kontak di sini nggak ada yang berubah, tambah kontak di sini juga nggak ada yang berubah, hanya shape seperti ini saja ya. Jadi stylenya di sini mirip banget seperti ini, terlihat di situ terlihat rapi. Lalu untuk pesan, nah di sini juga nggak banyak yang berubah atau hampir di situ sama seperti defaultnya. Buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya adalah kalian masuk ke File Manager, lalu kalian download terlebih dahulu untuk file backup-nya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, sekarang tinggal move atau kalian cut, kalian copy juga boleh. Nah, kalau di sini masih rename-nya adalah tema, maka langsung saja. Tapi buat kalian yang memakai tema regionnya bukan region Indonesia atau selain Indonesia, kalian ganti dengan nama Thames. Sudah saya sertakan di deskripsi cara rename-nya. Oke, langsung saja kalian move seperti ini. Lalu kalian ke folder MIUI, lalu pilih backup, lalu pilih all backup, pilih di sini replace saja ya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kalian kembali ke setelan.
lalu ke setelan tambahan, karena saya pakai bahasa Inggris, lalu pilih backup and restore, lalu kalian pilih mobile device, lalu pilih restore. Nah, pilih di sini ya. Nah, ini tinggal kalian restore saja seperti ini. Nah, sampai berhasil. Nah, jika sudah finish, kalian kembali, lalu kalian kembali ke aplikasi tema. Nah, di sini sudah kembali ya. Nama temanya adalah Kronos ini. Jika sudah, tinggal apply saja. Mudah sekali bukan? Oke, Oke, sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin membantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.